Ya, baik teman-teman, masih di hari Sabtu malam, tanggal 24, libur bursa pastinya ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, terima kasih yang sudah berkomentar, terus yang sudah mensubscribe, terus yang sudah memberikan tanggapan dari sebuah video saya dan sangat membantu sekali. Terus teman-teman, bagi yang belum diulas mungkin nanti akan kita ulas ya. Dan untuk sementara mungkin beberapa emiten yang harusnya pakai jalur fundamental sekarang kita bahas dalamannya aja dulu ya. Nanti mungkin kalau udah ada waktu luang mungkin saya akan memberikan beberapa emiten untuk fundamentalnya ya, karena ada beberapa emiten yang emang harus pakai fundamental biar diukur dulu gitu ya. Tapi walaupun fundamentalnya udah ada, tetap saja ya sepertinya yang harus diberlakukan adalah dalamannya seperti apa gitu kan. Apakah fundamentalnya, walaupun istilahnya fundamentalnya tidak baik, apabila market makernya mau naikin ya kemungkinan ya bisa ditaikin gitu ya. Begitupun dengan fundamentalnya bagus, ketika market makernya pingin diturunin ya turun aja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dalamannya udah tahu oh mau arahnya ke sini, mungkin nanti bisa memperkirakan kedepannya akan seperti apa ya. Contohnya ketika fundamentalnya negatif, malahan gitunya net income-nya negatif, tapi tiba-tiba lagi sideways dan turun itu diakumulasi sama foreign. Karena foreign itu semua suka punya informasi A1 gitu loh. Nah nanti pas waktunya keluar LK itu tiba-tiba beng aja, padahal si foreign udah akumulasi dari lama gitu ya. Baik, tanpa menunggu lama-lama, terima kasih teman-teman ya yang sudah berkomentar dan udah subscribe juga. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada kekurangan silahkan kalian tambah di komentar kan ya, itu akan lebih baik. Baik, yang pertama ada WG ya. WG, kita lihat dalamannya seperti apa WG. WG beberapa hari udah saya bahas ya, ketika di area 3 tanggal ini keempatnya dia hanya melakukan selebrasi berupa shadow saja ya. Dan ini kemarin dia ada gap up, hati-hati aja di area 80-nya karena dia udah gap up ya WG itu ya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini adalah area di mana bandar lokal akumulasi ya. Lihat jelas ini akumulasi ya, lihat akumulasi ya. 3 hari akumulasi, 1 hari pembuangan. Nah, wajar ketika dia naik kebuang, cuman hati-hati aja area untuk 80-nya karena ini meninggalkan gap up ya. Cuman sekarang karena karya lagi beberapa hampir seminggu itu di up ya. Mudah-mudahan sih di up dulu baru turun ya. Mudah-mudahan di up dulu baru turun ya. Saya khawatirnya bahkan ke 50 ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak sih ya. Karena ini udah mulai karya-karya plat merah udah mulai up ya. Kita akan lihat siapa yang kemarin ngeborong ya. Ngeborong. Bandar lokal sebenarnya bukan ngeborong, jadi dia setelah jualan ya, dia jualan di area tinggi ya tanggal 15 di sini. Lalu ternyata kemarin dia ngambil lagi 3 hari. Kita lihat dari tanggal berapa nih? 20 ya. Kita lihat tanggal 20 siapa yang ngeborongnya. Bukan ngeborong, istilahnya apa? Akumulasi ya. Akumulasi di atas YP, SQ, CC, DH, AK, belum ya. Belum domestik, ini domestik dulu ya. Ada SQ, saya lihat di sini ada SG, ada DH, ada MG sama YB. Yang mudah-mudahan sih DH, MG sama YB ini deh nantinya yang akan memberikan perlawanan. Soalnya kemarin sudah ngebuang. Coba lihat siapa yang ngebuang tanggal 23-nya. Ada si YB ngebuang teman-teman ya. Ada si EP, ada si kakak ngebuang. Nah, teman-teman kita udah mulai masuk ya. Tapi YJ juga udah mulai masuk teman-teman ya. YJ, LZ udah mulai masuk. Yang mudah-mudahan dengan masuknya si YJ ini ada perlawanan untuk bisa up ke atas. Walaupun dia turun ke bawah biarin aja. Karena kalau menutup gapnya malahan lebih baik lagi ya. Nah, ini adalah candle si kepala merah 85. Ini mah gampang ditembus ya. Kemungkinan bisa ke area 89 ya. Ada 29 mungkin nanti ke 105. Saya pikir sih ke 105 ada kemungkinan ya. Karena emang lagi di up, benar-benar lagi di up. Ini juga step 1, step 2 ini udah mulai step 3 ya. Ya mudahan ke step 4 ya, langsung ke 105 ya mudah-mudahan ya.
Itu akan lebih baik. Nah, lihat seperti lihat ya teman-teman, lihat poren itu udah akumulasi dari bulan Maret, lihat. Ya kalau sekarang dia jualan ya wajar lah dia akumulasi aja di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai 5 bulan gitu kan dia akumulasi. Mereka tahu pasti informasinya satu gitu. Kalaupun istilahnya LK-nya baik ataupun buruk gitu ya, dia mereka tahu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan ke area 89-nya bisa cepet ya. Karena akumulasinya udah ada ya. Dari kemarin dia buangan, sekarang 3 hari akumulasi ada pembuangan sedikit, nggak jadi masalah pembuangan sedikit ya. Baik, terus ada PPRE. PPRE juga ini punyanya plat merah juga ya. Plat merah sekarang lagi bagus ya. TIN itu juga sama lagi diangkat. Bagaimana dengan PPRE? Di sini PPRE saya pikir ketika dia ke bawah di sini agak sulit dikit ya, soalnya ada kembar datar ya, di 82-nya agak sulit. Makanya betul yang dilakukan seorang market maker diturunin dulu ke bawah biar dia punya ancang-ancang buat naik ke atas. Cuman bagus banget ini ada tekanan ke bawah, harusnya kemarin itu naik ya, cuman nggak mau kali ya. Biarin aja lah. Tapi saya pikir sih ke area 102 sesuai dengan yang tanggal saya kasih ini, waktu tanggal 15 target di sini ya. Lupa saya ngasih tulisan target. Kadang-kadang itu saya pikir apa namanya? Tulisin target ya, mudah-mudahan di sekarang situ. Cuman hati-hati aja untuk area 70-nya. Area 70-nya di sini ada gap dikit ya. Bandar Lokal juga semenjak ngebuang di tanggal 1 Agustus sampai dia terakhir itu ngebuang tanggal 8 udah mulai akumulasi secara besar-besar, lumayan besar ya, tinggi. Nah, dia ada pembuangan di tanggal 19 Agustus sampai kemarin terakhir ngebuang 2 hari ya. Mudah-mudahan sih ngebuangnya emang tidak terlalu banyak ngebuangnya ya, pengambilannya tinggi. Terus dari poren udah mulai akumulasi lagi ya, poren udah mulai akumulasi. Kita lihat kemarin siapa yang ngebuang, ada si OD, si YU ya. YU emang akumulasi, bukan akumulasi apa namanya, pembuangan emang YU emang Bandar Lokal ya. Tapi di sini udah YB sama MG udah masuk ya, mudah-mudahan si MG sama si YB ini yang bisa mengangkat. Si kakak juga udah masuk teman-teman ya. Kita lihat poren siapa yang akumulasi sejak tanggal berapa nih, 19 Agustus dia akumulasi Agustus ya, bagus nih Cece teman-teman ya. Cece udah akumulasi dan emang poren tuh lihat tuh, poren itu udah dari lama akumulasinya. Cuman kadang-kadang kita ketika downtrend gini kurang sabar dan kurang banyak duit intinya sebenarnya. Sebenarnya kurang banyak duit. Kalau mereka kan banyak duit, mau dibeli harga berapa aja dia bisa epre dikit-dikit nyicil, dikit-dikit nyicil ya, nanti jual pasti harga tinggi ya. Nyicil dari sini nih dia. Tadi kan set ngambil dia karena apa namanya? Karena harga gocap dibiarin aja. Kemarin jualan ya dia wajar jualan. Tahu untuk ke area 82-nya memang ada sedikit agak sulit ya untuk menembusnya karena di sini ada kandungan datar ini ya. Nah, makanya dia diturunin dulu, betul harus turunin dulu. Nah, sekarang udah mulai ada up dikit. Mungkin kalau besok up ya mudah-mudahan sih bisa menembus 91 dulu ya. 91 dulu, mungkin sideways dulu, nanti bisa menembus ke target selanjutnya 101 ya. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti yang saya bayangkan ya. Terus ada Zircon konstruksi ya. Zircon bagaimana? Zircon bagus banget teman-teman, dari mulai MA10-nya, MA20-nya keren, terus MA200 juga keren, terus isiannya juga keren, keren banget nih ya, sangat keren. Nah, belum ada pembuangan ya, sempat hari terakhir ya tanggal 20 ya, coba tanggal 20 siapa yang ngambil untuk apa namanya, untuk domestiknya. Ada PD, HP, AZ, YU ya, YU sama Becky bagus nih. Si AZ juga bagus, masih HP sama si PD. Kadang-kadang dia dipakai juga sama Way ya. HP juga kadang-kadang dipakai sama Way. Cuma sayang si kakak sudah buangan, tapi teman-teman udah pada cut loss. Bukan cut loss, mungkin ini udah jualan dengan baik ya. Dia karena harga udah tinggi, dia langsung jualan, dan itu bagus, keren ya, daripada menghilangkan istilahnya menghilangkan cuan ya. Dan sesuai dengan apa namanya, sesuai yang saya perkirakan tanggal 20 ya, tanggal 20 nih teman-teman, tanggal 20 target sudah terpenuhi ya di sini ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke area sini ya. Nah, kita akan pindah ke area sini karena di sini ada si candle merah ya.
kurang tepat kondom merahnya, si kepala merah ya, di angka 104 ya. Ini juga udah nembus, tapi kalau belum dia mencapai istilahnya bodinya, dia belum tercapai. Kalau ini kan udah tercapai sampai berapa nih, 120 malahan ya, cuman karena belum tercapai sama bodinya, artinya dia belum menembus ya. Makanya kita ganti lagi tanggal, walaupun tinggal sedikit, kita akan membuktikan bahwa si candle merah itu sangat berarti ya. 24 ya. Udah, ini kita hapus dulu ya karena udah tercapai ya. Dan siapa yang ngambil untuk forennya hari kemarin 23 itu si Cece lagi teman-teman. Cece luar biasa ya. Salut sama si Cece yang bisa memberikan cuan kepada retail-retail. Itulah sebabnya saya suka cinta sama si Cece itu begitu tuh. Ya, Cece poin tapi ya bukan Cece domestik ya. Dan hati-hati untuk area 94-nya karena di sini meninggalkan gap walaupun dia sama shadow tertutup. Kalau menurut saya tidak tertutup, kemungkinan dia akan kesini lagi. Cuman sekarang malah lagi uptrend, biarin aja kalau lagi uptrend ya. Apalagi si bandar lokal juga udah akumulasi. Ya biarin aja kalau lagi uptrend mah, jangan dihiraukan. Terus aja ikutin gitu sampai dia benar-benar dead cross. Dead cross artinya persilangan antara MA10 sama MA20 ya. Terus si candle udah mulai ke bawah. Nah, seperti ini dead cross nih. Ya, itu udah dead cross, ya udah. Kalau punya udah cukup cuannya, udah jual aja karena kemungkinan turunnya, karena walaupun dia naik lagi biarin aja dulu ya, biarin aja dulu ya. Kalau ini si Poren, saya bilang si Poren gimana, si Poren itu udah ngambil dari lama teman-teman, dari bulan nih, lihat dari bulan Februari aja udah ngambil, malah dia tidak jual signifikan ketika di sini ya. Nah, tapi dia ngasih tanda di sini nih ya. Keren juga kan si Poren ya. Akhirnya dia bisa jualan di harga tertingginya di 120. Keren banget kan. Itulah hebatnya Poren gitu kan. Dia cicil dikit-dikit. Kadang-kadang kita baru minus 5%, 10% jual. Rugi. Ternyata besoknya naik gitu kan. Ya, mudah-mudahan bisa ke area tertingginya sini ya. Habis itu kita ikutin aja ini karena dia lagi bagus ya, lagi uptrend. Karena IHSG kita juga lagi uptrend. Baik, selanjutnya ada emiten IPTP. IPTP adalah emiten MNC. Dia FCA ya. FCA ya, IPTP biarin aja. Dia juga udah akumulasi juga sama untuk bandar lokalnya ya. Bandar lokal saya tanggal 20, coba tanggal 20 siapa bandar lokalnya. Tanggal 20 siapa bandar lokalnya? Bandar lokalnya ada si DH, ada si EP udah masuk teman-teman. Suka saya bilang ya bahwa sebuah emiten apabila ada bandarnya, sebenarnya walaupun ke harga FCA, jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir karena ada bandarnya. Siapa? MNC itu punya broker yang namanya EP. Dia tidak mungkin menelantarkan emitennya sendiri ya. Itulah fungsinya sebagai market maker dan sebagai bandar. IPTP yang punya MNC lah, pokoknya grup MNC, terus yang punya Sinarmas juga itu ada dalamannya, udah keren gitu karena ada bandarnya di situ ya. Seperti halnya IPTP ada punya MNC ya, pasti dong gitu kan, yang punya emiten pasti ingin ngurus si emitennya. Kalau harga FCA saya sendiri tidak bertransaksi di harga FCA, saya cenderung akan menunggu nanti ketika dia bebas dari FCA, dan saya yakin IPTP akan bebas dari FCA. Kenapa? Karena bandarnya ada, dia juga harus jualan seperti normal seperti biasanya. Mungkin nanti bisa jadi mendapat teguran dari Bapak Heritanmu ya. Ya, seperti teman-teman. Sudah bagus teman-teman nih. Istilahnya udah bagus. Akumulasinya udah bagus. Walaupun dia istilahnya di FCA, tapi diperhatikanlah gitu ya sama bandarnya. Jadi jangan khawatir IPTP, saya pikir langsung dia bisa bebas dari FCA. Walaupun agak lama, cuman dia akan bebas dari FCA karena ada bandarnya. Udah gitu aja ya. Terus ada BSML. BSML bermasalah juga ya. BSML, coba BSML ada apa di BSML? Nanti mungkin BSML kita akan bahas tersendiri ya. Cuman saya dari ngatur waktu dulu. Kita lihat dalamannya dulu ya sebentar ya. Jadi saya tidak akan membahas fundamentalnya, tapi kita lihat dalamannya dulu. Seperti biasa di sini saya akan garis. Di sini adalah si candle si malakama ya.
Ya bagi independen teman-teman bagus, satu rupiah 1,62 perak. Hati-hati di 89 karena dia lagi ada si candle bullish. Candle bullish artinya candle si malakama. Candle si malakama kenapa dia akan bullish dulu, dia akan naik ke atas dulu, tapi pada akhirnya dia akan menyentuh ini lagi. Tinggal soal waktu aja. Nah teman-teman kalau punya cinta dengan BSML ya silahkan nanti mungkin bisa ngambil di area-area sini gitu ya. Kalau cinta gitu kan. Tapi kalau istilahnya kalian mau keluar mau cut loss, nih saya kasih tahu di mana letak dia akan nge-up-nya ya. Ya di sini pertama dia akan nge-up ke sini teman-teman. Kenapa dia akan nge-up ke sini? Karena di sini ada si candle si kepala merah tapi sedikit ya, sedikit dia. Satu tik, cuma dia tidak datar. Andaikan dia datar, nah agak sulit nih di sini ya. Tapi karena di sini ada si kepala merah, kemungkinan dia akan ke sini ya. Biarkan si foreign juga jualan dulu, si apa namanya? Si lokal juga jualan dulu karena di sini sudah terlihat jelas ini jualan ya. Sini jelas sekali di sini jualan ya ke bawah. Kalau nggak nih lihat tuh ya jualan ya. Dari mulai tanggal 7 Agustus dia jualan. Ya, walaupun pengambilannya tinggi emang betul tinggi. Foreign juga sama ya. Apalagi foreign udah sekitar 1,5 minggu dia jualan ya. Karena dia ngambilnya udah dari sini teman-teman lihat foreign dari sini ngambilnya dari tanggal 26. Ngambil terus keluar masuk dia sempat keluar banyak dia up lagi dia sekarang diturunin lagi, wajar ya kalau seperti itu wajar. Terus si bandar lokal juga sama nurun ngambil ya, akhirnya pada endingnya dia juga nge-up terus dia turunin, wajar ya karena dia juga butuh profit, butuh duit juga. Kemungkinan nanti kalau duitnya udah banyak, nah mungkin nanti dia ngejual dulu nih pelan-pelan nanti mungkin di sini ada pengambil ada apa namanya, ada feedbacknya mungkin dia akan up lagi ya. Kemungkinan seperti itu karena dia sudah meninggalkan di area si kepala merah di sini dan dia paling tinggi nih, keren juga di sini nih, keren juga dia cara apa namanya, cara ngegusurnya keren juga, tapi dia ternyata meninggalkan jejak di area sini teman-teman. Jadi kalau yang nyangkut area-area sini kemungkinan akan terjemput, tinggal soal waktu aja. Ini juga kan belum sepenuhnya tertutup teman-teman, lihat ya. Ini kepala merah tapi belum dia tertutupnya sama yang namanya shadow. Saya pikir kalau shadow belum tertutup ya. Kalau dilihat dari candle terakhir dia juga meninggalkan kepala merah, artinya mau ke sini lagi. Kemungkinan ada pantulan dikit ya, Cuman sekarang posisinya lagi downtrend ya. Akan menuju downtrend. Kenapa? Karena udah mulai dead cross di sini ya. MA20-nya ke atas, MA10-nya ke bawah. Kalau dia ke bawah ya biarin aja, dia akan menuju ke pusatnya di sini nih. Kalau dia sampai sini dan tidak jebol, artinya dia mau di up lagi ya. Tapi kalau dia jebol dari sini, kita akan cari dulu support berikutnya ya. Di sini aja dulu, jangan kemana-mana dulu ya. Kalau dia tembus area sini, shotnya di up lagi, kemungkinan dia akan uptrend ya. Dan tapi di sini lihat dulu, di sini si bandar lokal lagi jualan dulu ya. Walaupun belum habis jualannya, dia kan ngambil di area sini teman-teman nih, ya area sini. Nah, dia ngambil terus dia langsung jualan. Nah kalau kemarin si foreign jualan agak besar, lumayan juga si foreign agak jualan besar. Kenapa dia jualan? Karena ada yang nerima gitu aja udah ya. Kalau nggak ada yang nerima nggak mungkin dia jualan. Siapa yang nerima? Ternyata untuk domestiknya ada si FS yang nerima hampir 2 miliar atau 179. Bisa jadi nanti ke depannya si FS inilah yang nanti akan memfasilitasi untuk menaikkan, artinya membeli dari si FS nanti si bandar lokalnya ya. Kemungkinan seperti itu karena di sini terdeteksi si FS itu bukan bagian dari bandar lokal. Kalau dia bandar lokal berarti di sini hijau harusnya. Di sini juga ya ada kakak mungkin ini bukan bagian dari bandar lokal, tetapi dia adalah bagian dari di luar bandar lokal yang menjadi bukan musuh ya, lawan lah seperti Smart Money, bandar lokal dan Foreign itu adalah salah satu masing-masing punya peran masing-masing ya. Terutama bagi yang di luar dari bandar lokal itulah adalah sebenarnya yang akan menjadi lawan bandar lokal tuh. Kenapa? Karena ada yang nampung gitu aja. Kalau nggak ada yang nampung, siapa? Retail yang nampung gitu kan. Retail ya kadang-kadang diboncosin juga. Retail itu kadang-kadang ngambilnya di atas. Seperti itu. Jadi udah up, tiba-tiba bread aja dikebawahin gitu kan. Ya, seperti itu CP. Sekarang CP lah yang menjadi bandar lokalnya di sini. Kita lihat untuk foreign.
tanggal kemarin aja dia BK, CC, ETP jualan ya. Dia seminggu jualan teman-teman. Lihat ya. Nih, lihat dari sini jualannya. Tanggal 13 Agustus coba lihat. 13 Agustus dia jualan ya. Tuh lihat jualan ya. AKCC BK jualan. Kita groskan deh. Oh, ternyata si CC sama si cuma ini yang memegang peran penting adalah si CC sama si AK sama si BK gitu ya. Tapi di sini yang nerima juga nggak terlalu banyak, cuma 21.000 lot ya. Tapi poren belum semuanya keluar ya, karena ini masih di tengah-tengah sebenarnya. Jadi ada kemungkinan di up, ada kemungkinan di up ya, ada kemungkinan di up. Karena sekarang kan lagi bullish ya. Mudah-mudahan sih ini step 1, step 2 nih. Ini mudah-mudahan bisa ditahan ya. Kalau nggak bisa ditahan ya biarin aja dia longsor ke area 88 ya. Karena mungkin keinginan dia untuk menutupi PR yang di sini ya. Ya mudah-mudahan teman-teman targetnya, kalau saya dari target ada skandal merah di area sini nih, mudah-mudahan bisa ketembus ya. Jadi santai aja lah, yang area-area sini mungkin bisa ketembus. Santai aja kalau di trading jangan terlalu banyak cut loss. Nah, makin cut loss makin banyak uang yang kebuang percuma gitu ya. Mendingan sabar aja, teman-teman, sudah sabar aja. Terus selanjutnya ada sorry bro, malah ketutup sebentar ya. Ada JBRA ya, Dosni Roha Indonesia. Katanya teman-teman ini ada bermasalah. Saya tidak melihat fundamentalnya, cuman saya akan memperlihatkan dalamannya seperti apa teman-teman. Lihat dengan sangat jelas di sini si bandar lokal jualan ya, bandar lokal jualan sangat tajam banget di sini, sangat tajam banget. Cuman dia pinter, nggak sampai kena suspend ya. Pinter nggak sampai kena suspend dia cara jualannya. Ada sekitar 60%, turunnya 60% di sini juga udah ngasih tanda sebenarnya dia mau ke arah 200 lagi ya. Cuman kita belum harus tunggu dulu ini yang namanya pungutan dari bandar lokal ataupun poren. Ingat ya di sini kalian jangan kalau punya di area sini ya, di area tinggi sini nih 400 ya. Ini kan lagi sideways tiba-tiba dilempar ya. Tunggu aja kalau kalian punya emitennya, tunggu aja dia sampai sideways dulu baru kalian bisa mengaverage ya, mengaverage kalau kalian nyangkut ya. Tapi kalau mau keluar ya keluar aja sebenarnya, nggak usah nanya-nanya, apalagi kalau mau keluar aja gitu kan, dengan resiko ya kerugian kalian sendiri. Cuman kalau yang masih punya emitennya ya jangan buru-buru, istilahnya jangan buru-buru average dulu ya. Dan di bagi yang belum masuk jangan masuk ya, jangan masuk. Ingat, jangan masuk di saham yang lagi downtrend begini. Kenapa? Kalau kalian tidak tahu strateginya, dijamin nyangkut ya, dijamin nyangkut, dan kalian pasti tidak akan sabaran ya. Itu pesan saya. Nah teman-teman, ini kan lagi downtrend, terus si bandar lokal juga jualan sangat jelas dan downtrendnya kelihatan banget gitu ya. Kapan dia mulai berhenti? Kapan dia mulai berhenti? Tunggu aja dia sampai sideways dulu, karena dia punya sejarah sideways ya, punya sejarah sideways. Makanya biar sideways dulu. Kenapa dia longsornya dalam? Pingin punya duit. Cuman di sini bid dan opernya tipis. Ya akhirnya disinilah cara dia untuk melepaskan barang-barangnya secara paksa. Pret. Kalau masih area sini masih santai dia ngejualnya, malah akumulasi. Tapi pas area-area tanggal berapa nih? Tanggal 16 udah tuh dia turunin ya. Dan dia sangat cerdas untuk tidak kena suspend ya. Bagus juga nih nggak kena suspend ini. Walaupun nurunin 60% tapi tidak kena suspend, karena dia pintar nurunin tahan di sini kan. Turunin tahan. Lihat di sini nih. Turunin tahan. Nah, itu ya strateginya begitu ya. Ini turunin dia up. Ya kan? Ini kalau mau nurunin lagi silahkan turunin, cuman dia udah ngasih tanda ke sini teman-teman, lihat. Andai kan dia diturunin lagi contohnya ya, tapi dia akan menuju ke arah sini nanti ke depannya ya. Akan ke depannya akan ke arah situ. Cuman kita akan tunggu sampai mana ini si ZBRA ini jualan ya. Karena mungkin kata teman kita ada yang bermasalah di fundamentalnya. Mungkin nanti akan saya cek untuk permasalahannya apa sih di JBRA ini gitu ya. Apa penyelesaian hutang atau apa. Cuman ya secara gambaran market makernya seperti lukisannya seperti ini. Artinya ini lagi downtrend, artinya lagi jualan aja, bandar lokal lagi jualan. Kenapa jualannya? Mungkin ya karena berita itu
bukan karena berita itu, memanfaatkan berita itu karena pada dasar dia lagi baik-baik saja, dia juga lagi akumulasi. Sampai tanggal berapa nih akumulasinya dia? Nih, sampai sini aja udah masih akumulasi. Tanggal 9 Agustus saja dia masih akumulasi. Tapi kenapa tiba-tiba dilongsorkan? Nah, seperti kasus BP gitu kan, tiba-tiba dilongsorkan aja. Tapi di sini kalau BP dilongsorkannya karena udah mungkin ya ada apa namanya? Ada aksi pungut lah, ada aksi pungut pengen dari bawah gitu kan. Dan benar BP itu terus dipungut gitu barangnya. Kalau ini belum ketahuan makan mungut atau tidaknya karena di sini tidak terlihat jelas untuk pungutannya siapa ya. Saya khawatirnya di sini teman-teman malah average ya. Ya, benar teman-teman malah average. Udah biarin aja dulu teman-teman, dari tanggal 13 April, tanggal 23 juga teman-teman kita masih average ya. Saya tidak lihat jelas di sini. Paling ada si kakak doang, si kakak ngambilnya sedikit ya. Tapi teman-teman kita banyak yang average ya. Karena mungkin ya, lihat dari kenaikan ini ya. Pada ini ada sebuah strategi dia untuk naiknya, ini strategi dia untuk tidak kena UMA ya. Dan betul kan di sini jualan dia ini merah sini. Merah sangat-sangat pekat gitu ya. Nah, nanti kalau dia akan diturunin lagi, contohnya diturunin lagi ya sampai dia dasarnya, dia tunggu aja sampai sideway dulu karena dia punya sejarah sideway. Andai kan dia mau pantulan, mungkin ke depannya dia akan ke arah sini ya, ke depannya. Tapi kita tidak tahu ke depannya kapan. Kalau mau istilahnya mau melihat perkembangannya, nanti coba aja nanti teman-teman udah sideway-nya. Nanti coba informasiin lagi, kalau enggak nanti saya tulis juga bagaimana perkembangan ke depannya, apakah si zebra ini ada akumulasi atau tidak ya. Makanya hati-hati teman-teman yang istilahnya yang lagi begini, jangan ditangkap deh, jangan ditangkap dulu sebelum ada konfirmasi dia itu sideway ataupun ada pungutan dari bandar. Bandar minimal mungut 2 sampai 3 hari. Itu juga belum tentu sebenarnya dia mungut mau naikin. Siapa tahu dia mungut mau nurunin gitu kan untuk menarik retail supaya masuk. Ini lagi ada pungutan dari bandar, padahal niatnya si bandar itu sengaja nahan supaya tidak kena UMAS, supaya tidak kena suspend. Dia nahan dulu gitu, supaya bisa jualan lebih bawah lagi. Kenapa dia jualan lebih bawah? Karena emang bid dan opernya tipis ya. Itu aja. Nanti mungkin akan kita bahas ya lebih lanjut ya. Terus ada WH. WH itu kenapa dibahas ya, karena permintaan teman-teman. Kalau saya ya pengen katanya WH dibahas lagi, bagaimana dengan WH. Baik, WH sebenarnya sudah ada targetnya ya, di waktu tanggal 14 bulan 8 saya menuliskan target ini, cuma belum tercapai. Dan tertingginya waktu tanggal 15 saya juga telah udah menulis di sini. Terus ini harga wajar juga udah dituliskan ya. Artinya ini harga ini sebenarnya masih harga di bawah harga wajar ya. Mudah-mudahan bisa ke harga wajarnya ataupun ke area-area yang saya garis-garis ini, target-target ini. Kalian silahkan mengcopy paste untuk target-targetnya ya. Baik, untuk yang terdekatnya sebenarnya teman-teman di sini harus terlewati nih teman-teman ya. Ini pasti terlewati ya. Untuk area berapa nih? 117 ya? 120 lah ya. 100 berapa ini? 120 ya. Ini harus terlewati dulu. Kalau terlewati ini perkara sangat mudah. Ini sangat mudah untuk didobrak ya. Ini sangat mudah untuk didobrak. Jadi kemungkinan langsung up juga bisa ke area, langsung ke area sini teman-teman, ke 125-nya. Ya, bisa ke area situ ya. Paling tertinggi nanti kita kalau udah di sini kita obrolin lagi ya. Saya semua udah kangen pengen ngehapus ini nih. Karena targetnya mungkin udah tercapai. Cuman sayang banget si Foren tidak mau ngambil teman-teman ya. Si Foren ini cenderung data tidak mau ngambil. Jadi ini hak prerogatif daripada seorang bandar lokal untuk memarkup harga ini. Dan ini juga terlihat jelas ini mau kita sebentar ya. Kita kita lihat dulu MA-nya ya. Ini MA-nya udah bersinggungan ya, udah berdempetan ya. Mudah-mudahan sih ini kan sebenarnya ini uptrend ya, udah step 0, step 1, ini step 2-nya ya. Udah bagus sebenarnya. Ya walaupun dia turun ke area 114 biarin aja karena dia mau menutup gapnya mungkin di area situ ya. Jadi dari bandar lokal lihat keren banget ya WH ya. Makanya udah kalian tenang aja, santai aja ya. Yang udah punya barang di bawah mah ya, ikutin aja ya. Ikutin aja alurnya dari MA10 sama MA20-nya ya. Mudah-mudahan bisa menembus ke MA200 ya. Jadi afternya benar-benar uptrend gitu ya. Di sini siapa yang ngambil? Teman-teman kita udah pada ngambil ya. Teman kita udah pada ngambil. Tapi kalau dari sini sih emang benar
si bandar lokal aja dia ngambil lagi si kakak yang bandar lokal ya, si kakak terdeteksi si kakak di sini yang ngambil sama si DH ya. Mudah-mudahan si DH sama si kakak ini teruslah akumulasi biar bisa menembus targetnya ya. Hati-hati aja, nanti mungkin suatu saat akan ke 91 lagi. Ingat ya, suatu saat akan ke 91 lagi. Cuman tinggal tunggu waktu aja, tapi tinggal tunggu waktu juga dia akan ke 173 ya. Kenapa saya targetin ke 11 itu? Ada kepala skala merah di sini udah ngasih tanda. Terus apalagi pungutan dari bandar lokal ya. Kenapa saya yakin mau ke sini? Karena ada pungutan bandar lokal. Udah itu aja ya. Alasannya itu. Kalau foreign nggak usah dipikirin karena foreign tidak berlaku di sini ya. Dia malahan ikut jualan dikit-dikit karena dia tidak apa namanya? Tidak akumulasi ya. Tapi kalau lihat akumulasi dari foreign itu akan lebih baik lagi, membantu lah istilahnya. Terus ada WIM. Bismillah. Ini sebenarnya nggak usah dibahas di sini ya. Ini kan yang di bawah itu ya. WIM 955 ya, kita nggak bahas dulu WIM ya. Nanti kita mungkin WIM itu untuk selanjutnya mungkin nanti nyatu sama beberapa emiten yang kayak ada ILD ya. Ada ILD mungkin sama WIM nanti saya satuin. Oke. Sementara segitu aja dulu teman-teman. Mungkin nanti ada emiten-emiten yang harus kita bahas juga. Ada emiten yang IPO, yang baru IPO bulan kemarin sama bulan sekarang. Terus ada yang saham-saham FCA ya. Oke, segitu aja teman-teman, ciao ya.